1754. Subaji telah muncul. Chang'er gemetar saat mendengar itu. Wajahnya yang indah dipenuhi dengan kejutan dan kegembiraan. Jika Yang Jian mengambil tindakan secara pribadi, maka dia pasti akan dapat menangkap Subaji, dan selama dia menangkap Subaji, namanya dapat dibersihkan. Chang'er masih tidak tahu mengapa Kaisar Houyi mengukir Subaji dan namanya di platform batu giok sebelum dia meninggal. Dia percaya bahwa dia bisa membuktikan dirinya tidak bersalah segera setelah mereka menangkap Subaji. Apa? Daryl, di sisi lain, memucat. Dia hampir melompat ketika dia mendengar itu. Jika Yang Jian ada di sana secara pribadi, maka Subaji pasti dalam bahaya. Bagaimana situasinya sekarang? Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Chang'er tersentak kembali ke akal sehatnya. Dia bertanya kepada penjaga, apakah Subaji telah ditangkap? Wajah cantiknya penuh harapan ketika dia menanyakan itu. Penjaga itu menggelengkan kepalanya. Dia melarikan diri. Melarikan diri. Chang'er kecewa. Dia terus bertanya ketika sepertinya penjaga itu memiliki sesuatu yang lain untuk dikatakan. Bagaimana dia melarikan diri? Nona Chang'er, penjaga itu menundukkan kepalanya. Dia menjawab dengan nada yang bertentangan, ketika Subaji dan Yang Mulia bertarung, Subaji mengakui bahwa dia bertemu denganmu dan menyebabkan kematian kaisar sebelumnya. Nona Chang'er, saya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Saya harus pergi. Kemudian, penjaga itu berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa. Astaga! Chang'er gemetar. Wajahnya memerah. Dia sangat malu dan marah sehingga dia hampir pingsan. Tercela. Sialan kau, Subaji. Beraninya dia hanya mengatakan hal-hal yang tidak terjadi. Daryl juga tercengang. Pikirannya berdengung, dan dia bingung. Saudara Zhu mengaku berkencan dengan Chang'er. Kematian Kaisar Houyi adalah karena teknik meniru Daryl, dia telah membuat Kaisar marah sampai mati. Namun, mengapa Subaji mengakuinya? Kecuali dia memang berkencan dengan Chang'er. Daryl berbalik dan menatap Chang'er. Tatapannya interogatif dan rumit saat dia bertanya, Nona Chang'er, apakah Anda dan Subaji? Chang'er memotongnya sebelum dia bisa menyelesaikan pertanyaannya. Diam. Suara sedingin es bergema dari bibir Chang'er. Wajahnya yang indah dipenuhi dengan kemarahan dan rasa malu. Berhenti berspekulasi. Subaji dan saya tidak memiliki hubungan apapun. Chang'er sangat marah sehingga dia terus gemetar hebat. Subaji terlalu tercela. Adalah satu hal untuk tidak mengatakan yang sebenarnya, dia telah merusak reputasinya juga. Dia benar-benar pantas mati. Daryl juga sama, dia terus mengipasi situasi dengan berbicara omong kosong. Yah, aku hanya bertanya. Apakah dia harus begitu marah? Daryl menggaruk kepalanya, dia merasa tidak berdaya. Namun, dia mengubah jalan pikirannya ketika dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Subaji selalu terangsang, dan dia bernafsu pada Chang'er selama lebih dari 1000 tahun. Ketika mereka melarikan diri dari kota kerajaan, Subaji masih tidak lupa menggoda Chang'er. Sepertinya Subaji sengaja mengakui kejahatan itu agar dia bisa bersama Chang'er. Itu pasti alasannya. Ketika Daryl akhirnya mengerti itu, dia tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Subaji benar-benar berani, dia akan mengakui kejahatan yang begitu besar hanya untuk dikaitkan dengan Chang'er. Itu tentang kematian Kaisar Houyi. Bahkan jika dia berhasil lolos dari pertarungan, Yang Jian masih akan mengejarnya. Daryl tiba-tiba merasa cemas ketika memikirkan hal itu. Nyonya Chang'er. Queenie tidak tahan lagi, dia berteriak pada Chang'er. Daryl hanya bertanya, kenapa kamu harus begitu galak? Juga, bahkan Subaji telah mengakuinya. Kenapa kamu masih menyangkalnya? Kemudian, dia cemberut dan berbicara dengan ketidakpuasan. Anda berkencan dengan Subaji, beraninya kau. Queenie adalah gadis yang baik hati, dia tidak akan berbicara kepada Chang'er seperti itu jika dalam keadaan normal. Dia kesal karena Chang'er bersikap kasar kepada Daryl. Queenie berpikir bahwa Daryl adalah pahlawan yang maha kuasa. Tidak ada yang berhak memarahinya, bahkan Nona Chang'er yang tinggi dan perkasa. Bab 1755
Dari mana jalang ini berasal? Ekspresi Chang'er berubah. Dia memandang Queenie dan berkata, kamu seorang petani, apa hakmu mengomentari urusanku? Kamu mengatakan satu kalimat lagi, dan aku akan membunuhmu. Kemudian, Chang'er mengangkat tangannya dan hendak memukul Queenie. Ayo, tidak ada yang takut padamu. Queenie tidak panik sama sekali. Dia menjulurkan lidahnya pada Chang'er, dia terlihat nakal. Dia telah memperhatikan bahwa energi internal Chang'er disegel ketika wanita itu mengejar Daryl di sekitar ruangan. Dia tidak bisa menggunakan semua itu, dan yang lebih penting, Daryl ada di sana. Queenie tidak takut Chang'er akan memukulnya. Astaga! Daryl dengan cepat bergegas ke depan dan memblokir Queenie dari Chang'er. Dia tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Adik perempuan saya sedikit langsung, dia akan selalu mengatakan apa yang ada di pikirannya. Nona Chang'er, jangan pedulikan dia. Wajahnya juga memiliki tanda-tanda nakal. Dia terus berkata, selanjutnya, Nona Chang'er dan kakak Zhu memiliki hubungan yang sangat dekat. Secara teknis, Anda juga saudara ipar saya. Kami adalah satu keluarga, kita tidak bisa saling membunuh. Jika tidak, kita akan menjadi lelucon bagi orang lain. Astaga! Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Wajah indah Chang'er langsung memerah. Dia sangat marah sehingga dia menginjak kakinya. Siapa yang mau jadi kakak iparmu? Minggir. Dia sangat marah sehingga dia akan pingsan. Itu semua salah Subaji. Dia telah mengakui bahwa mereka berselingkuh, tidak mungkin untuk membersihkan namanya saat itu. Berdengung, berdengung, berdengung. Tiba-tiba, suara gema datang dari tanah. Itu tidak keras, tetapi mereka bisa mendengarnya. Apa yang sedang terjadi? Daryl mengerutkan kening. Dia menundukkan kepalanya dan menatap tanah. Dia melihat lempengan batu di lantai bergerak ke atas sebelum tanah menyembur ke kedua sisinya. Kemudian, sebuah lubang yang dalam muncul. Sepertinya seseorang baru saja membuat lubang di tanah. Merayu. Queenie dengan cepat mundur ke belakang Selin. Mereka melihat lubang di tanah dengan rasa ingin tahu dan gugup. Siapa yang begitu berani untuk mengebor lubang sampai ke dalam penjara? Chang'er sangat tenang, wajahnya yang cantik tidak bereaksi. Astaga! Sesosok kecil dengan cepat bergegas keluar dari lubang di tanah. Orang itu mengenakan setelan kulit oker kuning ketat, dan dia memiliki wajah seperti rusa, mata seperti tikus, dengan rahang tajam dan wajah kurus. Dia tampak seperti tikus besar. Pria itu tampaknya berusia 30-an atau 40-an. Matanya tampak licik dan cerdas, tidak seperti seseorang yang mudah tersinggung. Namun, tingginya hanya kurang dari 1 meter, jadi dia terlihat lucu. Daryl terkekeh pelan. Dari mana kurcaci ini berasal? Daryl tercengang saat melihat sosok orang tersebut. Kemudian, dia senang. Namun, dia tidak berani tertawa terbahak-bahak karena dia merasakan bahwa orang itu adalah seorang kultivator kenaikan surga. Siapa yang berani menertawakannya? Siapa orang ini? Selin dan Queenie juga terkejut. Gedebuk. Kurcaci itu bahkan tidak memandang Daryl, Selin, dan Queenie. Dia segera berjalan menuju Chang'er, menekuk lututnya, dan berlutut. Nada suaranya sangat sopan ketika dia berkata, subjekmu, Tu Xingsun, terlambat menyelamatkanmu. Saya harap Nona Chang'er akan mengasihani saya. Apa? Dia adalah Tu Xingsun. Rahang Daryl jatuh. Dia benar-benar tercengang. Manual kuno menyebutkan seorang kultivator kuat bernama Tu Xingsun selama dinasti Shang. Dia pendek tapi kuat. Dia terkenal di dunia kultivator karena teknik transfer bawah tanahnya. Tidak peduli bahayanya, dia selalu bisa melarikan diri di bawah tanah. Bab 1756. Daryl akrab dengan manual kuno, jadi dia tahu tentang Tu Xingsun. Namun, dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di penjara Moana Utara. Siapa yang tahu bahwa Tu Xingsun akan hidup begitu lama, dan dia bahkan orangnya Chang'er. Daryl menebak dengan benar, Tu Xingsun memang berada di bawah komando Chang'er. Para pembudidaya di Moana Utara telah memburunya 1000 tahun yang lalu karena perbuatan jahatnya. Chang'er adalah orang yang menyelamatkannya. Dia tahu bahwa teknik transfer bawah tanahnya adalah yang terbaik di dunia, jadi dia membawanya di bawah sayapnya.
Itulah mengapa Tu Xingsun sangat berterima kasih padanya. Dia mengikutinya kemana-mana dan mematuhi setiap perintahnya. Namun, Chang'er jarang membawanya bersamanya karena penampilannya yang jelek. Dia hanya akan memanggilnya jika dia membutuhkannya untuk pekerjaan. Tu Xingsun. Wajah Chang'er tenang saat dia meliriknya. Mengapa kamu terlambat? Chang'er dan Tu Xingsun memiliki cara komunikasi yang unik. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa mengalahkan Yang Jian, jadi dia mengirim sinyal diskret ke Tu Xingsun untuk menyelamatkan. Itu sebabnya dia tidak melawan ketika mereka memenjarakannya. Dia bahkan tampak tenang. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Namun, Tu Xingsun muncul lebih lambat dari yang dia duga, jadi Chang'er ingin tahu alasannya. Nyonya Chang'er. Tu Xingsun tersenyum pahit saat dia menundukkan kepalanya. Ada terlalu banyak penjaga di sekitar penjara, mereka bahkan berpatroli di langit. Itu terlalu dijaga ketat. Saya tertunda karena butuh upaya besar untuk menghindari penjaga. Kemudian, dia mengangkat kepalanya, dia terlihat serius. Tapi, jangan khawatir, Nona Chang'er. Lubang itu mengarah ke jalan keluar dari kota kerajaan. Ayo cepat pergi. Kami akan pergi dulu dan kemudian memutuskan apa yang harus dilakukan nanti. Chang'er mengangguk. Namun, wajahnya yang cantik masih tampak bertentangan. Dia adalah Nona Chang'er yang tinggi dan perkasa, jadi dia tidak mau melarikan diri melalui rute bawah tanah. Namun, dia tidak punya pilihan. Dia tidak akan bisa menjelaskan dugaan perselingkuhannya dengan Zubaji. Yang Jian tidak akan mempercayainya juga. Jika dia terus tinggal di penjara, itu hanya akan menjadi kerugian baginya. Chang'er dan Tu Xingsun hendak melompat ke dalam lubang. Hei, tunggu. Daryl dengan cepat berjalan ke arah mereka. Dia tersenyum pada Chang'er dan berkata, Nona Chang'er, tolong bawa kami. Daryl tidak ingin memohon padanya. Dia telah merencanakan untuk menggunakan lubang itu setelah Chang'er dan Tu Xingsun pergi. Namun, dia menyadari bahwa teknik transfer bawah tanah Tu Xingsun tidak ada apa-apanya. Bagaimana jika mereka memasuki lubang dan dia segera menutup pintu masuk? Pada saat itu, Daryl dan kedua wanita itu tidak akan bisa mengikuti mereka. Astaga! Chang'er mengerutkan kening. Dia tidak menjawabnya, wajahnya tampak acuh tak acuh. Siapa kamu? Tu Xingsun berjalan maju dan mengukur Daryl. Nona Chang'er berstatus bangsawan. Kenapa dia harus membawamu? Kamu pikir kamu siapa? Apakah Anda pikir Anda layak mengikuti Nona Chang'er? Daryl menggaruk kepalanya, tersenyum, dan menjawab, Nona Chang'er adalah salah satu dari kami. Lebih tepatnya, dia keluarga. Karena kita adalah keluarga, bagaimana mungkin dia tidak menyelamatkan kita saat kita dalam masalah? Apakah saya benar, Nona Chang'er? Chang'er tersipu malu. Dia meludah dan menggeram, tidak ada seorang pun di sini adalah keluargamu. Berhenti dengan omong kosong. Anda layak untuk mati. Tu Xingsun, bunuh dia. Daryl terlalu kasar. Dia tidak memiliki hubungan apapun dengan Zubaji, namun dia terus menekankan bahwa mereka adalah keluarga untuk mempermalukannya. Dia pasti ingin bunuh diri. Ya, Nona Chang'er. Tu Xingsun segera membalasnya. Berdengung. Detik berikutnya, aura kuat meletus dari tubuh Tu Xingsun. Sosoknya yang kecil dan kurus seperti bola meriam, dan dia menyerang Daryl. Bab 1757. Orang akan mengatakan bahwa kekuatan tingkat Heaven Ascension Tu Xingsun sangat menakutkan. Dalam sekejap mata, serangannya sudah tepat di depan Daryl. Daryl, hati-hati. Daryl. Ekspresi Selin dan Queenie berubah saat mereka berseru keras. Tu Xingsun terlalu cepat. Energi internal Daryl telah disegel, jadi dia tidak bisa menghindari serangan itu. Nyonya Chang'er. Wajah Daryl memucat. Ketika serangan itu hampir mengenainya, dia berteriak, jika kamu membawa kami bersamamu, aku akan membantumu membersihkan namamu. Aku bisa membuktikan bahwa kamu tidak membunuh Kaisar Houyi. Dia menatap Chang'er erat dengan ekspresi parah di wajahnya. Tu Xingsun, berhenti. Chang'er mengangkat tangannya dan menghentikan serangan Tu Xingsun. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Tu Xingsun segera mundur. Daryl bisa merasakan serangan berat itu menghilang tepat di depan matanya.
Dia langsung menghela nafas lega. Daryl. Kemudian, Chang'er berjalan ke arahnya, dia mengukur Daryl. Apa katamu? Anda punya cara untuk membersihkan nama saya. Bagaimana Anda membuktikan bahwa saya tidak bersalah? Wajah Chang'er tenang, namun dia merasakan urgensi di hatinya. Dia seperti wanita lain di seluruh dunia, kebajikan femininnya jauh lebih penting daripada hidupnya. Selama dia bisa membersihkan namanya, dia masih menjadi peri istana bulan yang tinggi dan perkasa yang dipuja dan dihormati semua orang. Merayu. Saat dia menghadapi tatapan Chang'er, Daryl menghela nafas. Dia tersenyum dan berkata, saya hanya akan memberitahu Anda bagaimana membuktikan bahwa Anda tidak bersalah setelah Anda membawa kami pergi dari sini. Daryl sangat tulus. Nona Chang'er, tolong jangan salahkan saya karena berhati-hati. Bagaimana jika saya katakan sekarang, dan kemudian Anda mendapatkan Tu Xingsun untuk membunuh kami, bukankah aku akan kalah kalau begitu? Betapa beraninya kamu. Tu Xingsun melompat ke depan, menunjuk Daryl, dan menegurnya. Beraninya kau menawar dengan Nona Chang'er. Kamu pasti ingin bunuh diri. Kemudian, dia akan menyerangnya lagi. Tu Xingsun, mundur. Nona Chang'er menegurnya dengan ringan. Kurcaci itu memelototi Daryl dan melangkah mundur dengan enggan. Sangat baik. Chang'er merenung selama beberapa detik. Kemudian, dia memandang Daryl dan berkata, aku akan mempercayaimu untuk saat ini. Tapi, izinkan saya memperingatkan Anda, jika Anda berani berbohong kepada saya akan memburu Anda seperti anjing sampai ke ujung dunia. Saya sudah mengatakan bahwa saya akan membantu Anda, kenapa kamu masih memanggilku anjing? Saat dia bergumam dalam hatinya, Daryl memaksakan senyum di wajahnya. Dia mengangguk dan berkata, Nona Chang'er, santai, aku tidak akan berbohong padamu. Chang'er tidak repot-repot mengatakan hal lain. Dia memberi isyarat pada Tu Xingsun untuk memasuki lubang di tanah terlebih dahulu. Daryl tidak berani menunggu, dia berteriak agar Selin dan Queenie mengikutinya. Sementara itu, di sebuah apartemen di distrik Biukrik kota Yunzu di dunia semesta. Bab 1758. Samantha duduk di sofa di aula elegan yang terang benderang. Wajah cantiknya terlihat cemas. Lily telah membeli apartemen itu ketika mereka meninggalkan kota Donghai untuk memulai dari awal lagi. Dia mendirikan perusahaan periklanan di kota Yunzu, mendapatkan uang, dan membeli apartemen pertamanya. Seorang pria berjubah panjang duduk di depan Samantha. Wajahnya yang kurus tampak jahat, itu adalah Master Sekte Tucker, Watson Tucker. Lusinan murid Tucker Chult berdiri di belakangnya, dan mereka memiliki tatapan tajam di wajah mereka. Nyonya Samantha. Pada saat itu, Watson duduk di sana dengan santai. Dia berkata perlahan, saya mendengar bahwa Anda adalah ibu mertua Daryl. Beritahu kami, bagaimana kami bisa memancingnya keluar dari persembunyiannya? Daryl telah memimpin Meghan ke istana Moana Utara dan menjebaknya di sana dengan formasi. Kemudian, dia memukuli Ken dan Fanny sebelum dia pergi. Pada saat itu, para pembudidaya di sana tidak berani menghentikannya. Ketika mereka akhirnya sadar kembali, mereka mencoba memasuki istana untuk menyelamatkan Meghan. Namun, ketika mereka menyadari bahwa mereka memiliki penjaga yang sangat kuat, para pembudidaya berubah pikiran. Mereka masih harus menyelamatkan Meghan. Mereka harus melakukan itu karena Meghan telah memaksa para pembudidaya untuk mengkonsumsi tarikan hari kegelapan. Mereka tidak akan bisa mendapatkan penawarnya jika terjadi sesuatu pada Meghan. Jika racun itu berlaku, maka mereka akan mati. Setelah banyak diskusi, mereka memutuskan untuk memulai dengan Daryl. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Lagi pula, dia adalah alasan Meghan masih terjebak di istana. Dia harus punya solusi untuk itu. Namun, mereka tidak tahu di mana pria itu, dia terlalu sulit untuk ditemukan. Jadi, seseorang menyarankan agar mereka melihat teman dan keluarganya. Watson mengetahui bahwa Daryl memiliki seorang wanita di kota Yunzu, Lily. Jadi mereka ada di sana untuk mencarinya. Samantha menggelengkan kepalanya. Dia berkata dengan gugup, saya tidak tahu di mana dia. Dia merasakan bahwa orang-orang di depannya adalah kultivator yang kuat, mereka tidak dapat dengan mudah tersinggung.
Kamu tidak tahu. Watson mencibir. Matanya berubah dingin. Kudengar Daryl tinggal bersamamu sebagai menantumu selama 3 tahun. Sebagai ibu mertuanya, bagaimana mungkin kamu tidak tahu keberadaannya? Aku benar-benar tidak tahu. Samantha panik. Dia berkata dengan kecewa, sejujurnya, putriku mati karena dia. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Samantha menutupi wajahnya saat dia menangis. William Lyndon berutang banyak sekali beberapa bulan sebelumnya, dan Nenek Lyndon tidak punya uang untuk membayar utangnya. Jadi, dia memberitahu para kreditur bahwa Lily punya uang untuk membayar mereka, dan mereka menculik Lily ke pegunungan. Akhirnya, sekte tikus menyelamatkan Lily. Namun, Samantha tidak mengetahui hal itu. Dia hanya tahu apa yang masih hilang dari putrinya. Dia telah membuat laporan polisi, tetapi mereka tidak memiliki petunjuk. Kemudian, Samantha pergi ke kota Donghai untuk bertanya kepada keluarga Lyndon, dan William mengatakan kepadanya bahwa Daryl telah melakukan hal yang sama. Mereka telah memberinya informasi. Itu berarti hilangnya Lily ada hubungannya dengan Daryl. Samantha percaya itu, jadi dia membenci Daryl sampai ke tulang. Jika putrinya masih hidup, dia akan mengatakan hal yang sama padanya. Namun, berbulan-bulan telah berlalu, namun dia masih belum mendengar apapun tentang putrinya. Lily pasti dalam masalah. Kamu. Samantha menyeka air mata dari sudut matanya. Dia bertanya dengan hati-hati, teman-teman baikku, mengapa kamu mencari Daryl? Samantha terlihat sedih saat mengatakan itu. Dia sangat marah pada Daryl. Dia pasti yang disalahkan. Dia pasti mendapat masalah lagi dan melibatkannya. Watson berdiri perlahan sambil menatap Samantha dan mencibir. Daryl mengkhianati kepercayaan kami dan mendirikan aliansi Master Castello. Dia telah menjebaknya di Istana Moana Utara, jadi kami mencari dia untuk menemukan cara untuk menyelamatkan aliansi Master Castello. Jika tidak, seluruh alam semesta dunia akan tanpa pemimpin, dan kita akan berada dalam masalah. Setiap pembudidaya sekte telah mengkonsumsi pil hari ke-8, jika sesuatu terjadi pada Megan, maka seluruh dunia kultivator akan berantakan. Apa? Samantha terkejut. Daryl, start itu. Beraninya dia menyakiti aliansi Master. Samantha berkata dengan cemas, teman-temanku yang baik, ini salah paham. Saya tidak memiliki hubungan dengan Daryl. Juga, dia menyakiti putriku, dan aku sangat ingin menamparnya. Bab 1759. Samantha berdiri dan menatap Watson. Dia berkata dengan hati-hati, mengapa saya tidak memberikan nomor kontak saya? Jika saya memiliki berita tentang Daryl, saya akan segera memberi tahu Anda. Bagaimana dengan itu? Watson mengangguk dan mencibir dalam hatinya. Daryl, oh Daryl. Anda telah gagal sebagai manusia. Bahkan ibu mertuamu secara pribadi menawarkan untuk berurusan denganmu. Bibir Watson melengkung membentuk senyuman. Dia memandang Samantha dan mengangguk setuju. Bagus, itu bagus. Sementara itu, di kota Yunzu di dunia semesta. Langit sudah gelap, tapi jalanan terang benderang. Yunzu International Hotel adalah hotel termewah di kota Yunzu. Mereka yang tinggal di sana kaya dan berpengaruh. Pada saat itu, Giselle Lin dan Lana Thomas duduk di sofa di suite mewah di lantai paling atas. Giselle dan Lana adalah selebriti di bawah perusahaan hiburan Daryl. Giselle adalah teman sekolah Daryl, dan Lana adalah guru Daryl. Selama beberapa tahun terakhir, mereka telah mencapai lebih banyak ketenaran di bawah arahan perusahaan Daryl. Mereka sudah berada di puncak permainan mereka di industri ini. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Suite tersebut adalah yang paling mewah dan terbesar di seluruh hotel, sangat elegan dan megah. Ada pesta di aula utama, meja memiliki begitu banyak hidangan. Namun, Giselle dan Lana sedikit gugup. Mereka ada di sana untuk bertemu bos baru mereka. Ketika Megan menjadi Master Aliansi, dia telah menyingkirkan semua yang berhubungan dengan Daryl, dan itu termasuk Daryl Entertainment, yang berada di bawah nama Daryl. Perusahaan Daryl telah bangkrut, dan itu berarti Giselle dan Lana juga kehilangan pekerjaan. Namun, perusahaan hiburan lain telah menawarkan untuk mengontrak Giselle dan Lana di bawah sayap mereka. Bagaimanapun, mereka masih selebriti besar. Giselle dan Lana ada di sana malam itu untuk bertemu bos baru.
Meskipun mereka memiliki prestasi yang cukup besar di industri hiburan, mereka masih harus menandatangani kontrak dengan sebuah perusahaan. Jadi, mereka gugup bertemu bos baru mereka. Mencicit. Tepat pada saat itu, seseorang mendorong pintu suite terbuka, dan seorang pria paruh baya memasuki ruangan perlahan. Dia berusia 40-an, tetapi dia terlihat sangat bergaya. Dia memiliki fitur sudut, dan dia memiliki janggut. Dia tampak seperti seseorang yang disukai gadis pada pandangan pertama. Dia mengenakan setelan kasual, dan dia tampak seperti pria terhormat. Giselle dan Lana saling memandang diam-diam. Kecemasan di hati mereka telah berkurang. Pria seperti itu. Giselle dan Lana tersenyum ketika dia memasuki ruangan, dia seharusnya menjadi bos baru mereka. Mereka pikir akan santai dan menyenangkan bekerja untuk bos itu. Saya. Dia berjalan ke arah mereka, tersenyum, dan berkata, Nona Giselle, Nona Lana, saya sangat menyesal telah membuat Anda menunggu. Saya Walter Hart, pemilik Galaxy Entertainment. Tindakannya sopan, dan itulah yang membuat semua orang merasa jauh lebih baik ketika mereka bertemu dengannya. Giselle dan Lana ingin menandatangani kontrak di bawah Galaxy Entertainment. Mereka segera berdiri dan berjabat tangan dengan Walter. Watler tersenyum sambil memegang tangan mereka. Mereka hanya bersentuhan sebentar, dia tidak memanfaatkannya. Itu meninggalkan kesan yang luar biasa pada kedua wanita itu. Kalian berdua adalah selebritas besar. Merupakan kehormatan bagi saya untuk mengontrak Anda ke perusahaan saya. Walter tersenyum saat memuji mereka. Kemudian, dia mengambil 2 kotak indah dari belakangnya. Nona Giselle, Nona Lana, senang bertemu dengan Anda untuk pertama kalinya. Ini hadiah kecil untuk menunjukkan penghargaanku. Walter membuka kotak itu. Terkesiap. Giselle dan Lana bergidik ketika mereka melihat apa yang ada di dalamnya. Masing-masing kotak memiliki kalung berlian, batu-batunya berkilauan menawan. Berlian itu sebesar telur merpati. Kalung berlian yang begitu indah akan berharga lebih dari 10 juta dolar. Bab 1760. Saat itu, Giselle dan Lana merasa tersentuh. Bos baru mereka terlalu murah hati. Itu adalah pertama kalinya mereka bertemu, dan dia sudah memberi mereka hadiah yang begitu berharga. Bos Walter, ini terlalu berlebihan. Giselle berkata dengan pipi memerah, dia telah tersadar kembali. Kemudian, Lana juga menggigit bibirnya dan berkata dengan lembut, ya, ini terlalu mahal. Saya tidak bisa menerima ini. Walter tertawa. Dia tersenyum dan berkata, kalian berdua adalah selebriti besar di industri hiburan, mengapa kalung terlalu banyak? Aku bahkan takut itu akan menjadi hadiah yang terlalu kecil untuk kalian berdua. Terima kasih. Giselle dan Lana tidak bisa berkata apa-apa lagi. Jadi, mereka mengucapkan terima kasih lagi. Bergabunglah dengan grup Telegram untuk pembaruan cepat dan permintaan novel. Cepat-cepat, ayo duduk. Walter menyambut mereka dengan penuh perhatian. 2 bintang besar yang menandatangani kontrak di bawah perusahaan saya adalah masalah besar. Itu layak untuk dirayakan. Kita harus meminumnya. Walter menarik kursi untuk kedua wanita itu. Giselle dan Lana sama sekali tidak ragu, mereka duduk. Toleransi alkohol mereka selalu relatif buruk. Namun, itu adalah pertama kalinya mereka bertemu bos baru, jadi mereka tidak bisa menolaknya. Setelah beberapa putaran anggur dan makanan, Walter menyuruh bawahannya untuk memberikan kontrak kepada para wanita sehingga mereka bisa menandatanganinya. Saat itu, Giselle dan Lana sedang mabuk berat. Mereka bahkan tidak membaca kontrak dengan cermat sebelum mereka menandatanganinya. Bos baru mereka adalah orang yang sopan, dia tidak akan melakukan sesuatu yang buruk pada mereka. Walter tertawa. Ketika dia melihat bahwa mereka berdua telah menandatangani kontrak, Walter tersenyum dan berkata, selamat, Dewi-dewiku. Saya secara resmi menyambut Anda di Galaxy Entertainment. Saya harap kita akan bekerja sama dengan baik dan menciptakan lebih banyak momen indah untuk masa depan. Kemudian, Walter membuat gerakan. Ini masih cukup awal, mengapa kita tidak pergi ke lokasi syuting untuk melihatnya? Giselle mengangguk lega, dan Lana tidak menolak juga. Pada saat itu, Walter tersenyum lagi dan berkata, saya akan meminta seseorang untuk mengatur ini.
Segera, dia memanggil asistennya dan mengundang Giselle dan Lana ke mobilnya. Mereka meninggalkan hotel bersama. Walter memberitahu mereka bahwa Galaxy Entertainment hanya membangun studio film dan televisi berskala besar di kota Yunzhou. Giselle dan Lana sangat senang mendengarnya. Bagaimanapun, karir mereka akan lebih cerah karena perusahaan memiliki lebih banyak sumber daya untuk mereka gunakan. Namun, ketika mobil itu keluar kota, Giselle merasakan ada sesuatu yang terjadi. Dia menoleh dan menatap Walter. Bos Walter, bukankah studio di pinggiran barat? Mengapa kita berada di sisi timur? Lana juga mengerutkan kening. Mereka memperhatikan bahwa mobil itu melambat sedikit. Mereka mencapai tempat yang memiliki villa yang baru dibangun. Distrik ini baru saja berkembang, jadi belum banyak orang yang tinggal di sana. Walter tersenyum. Oh, aku perhatikan kalian berdua punya terlalu banyak. Jadi, kupikir aku akan membiarkanmu beristirahat sebelum kita pergi ke lokasi syuting. Kemudian, Walter menunjuk ke villa terdekat. Saya baru saja membeli villa ini dan merenovasinya. Tempat ini cukup dekat dengan lokasi syuting. Jika kalian berdua tidak keberatan, silakan istirahat di sini dulu.